Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisa Nurrahmah, kelas R14A dengan NIM 240400082. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Sistem Digital. Nomor 1 yaitu jelaskan beberapa istilah berikut. Yang pertama ada bottom up. Bottom up adalah pendekatan komunikasi atau pengambilan keputusan yang berasal dari bawah ke atas. Contohnya tuh kayak anggota, karyawan, atau masyarakat menuju pimpinan. Selanjutnya apa itu feedback not delay? Feedback not delay itu adalah umpan balik secara langsung atau tanpa penundaan. Jadi supaya komunikasi itu lebih efektif dan juga lebih cepat. Nah, lalu apa itu real time? Real time itu adalah proses penyampaian atau pengolahan data yang terjadi saat itu juga atau secara langsung tanpa penundaan. Nah, contohnya kalau di kehidupan sehari-hari itu kayak video call atau live streaming atau notifikasi handphone. Selanjutnya, apa itu blockchain keamanan data dalam era digital? Nah, blockchain itu teknologi penyimpanan data yang berbentuk rantai blok yang tersusun dan terhubung secara aman. Biasanya data yang tersimpan di blockchain ini sulit diretas karena setiap transaksinya tuh tercatat dan juga terverifikasi. Lalu nomor 2 yaitu sebutkan cara detoksifikasi media sosial. Nah, kalau dari saya sendiri untuk mengurangi pemakaian atau penggunaan sosial media atau untuk mendetoksifikasi media sosial, kalau dari saya sendiri itu mematikan notifikasi aplikasi yang sering saya gunakan. Contohnya kayak notifikasi Instagram, TikTok. Terus selanjutnya yang pasti kita harus membatasi penggunaan sosial media. Dan yang terakhir, kita juga harus mengisi waktu kita dengan kegiatan positif dan yang lebih bermanfaat. Di situ kita bakal mengurangi penggunaan sosial media. Nah, untuk nomor 3, jelaskan mengenai konvergensi media dan realitas virtual. Untuk konvergensi media itu penggabungan beberapa jenis media kayak televisi, radio, koran, dan internet ke dalam satu platform digital. Itu contohnya tuh kayak berita yang sekarang tuh kita bisa akses dari smartphone dalam bentuk entah itu teks, video, ataupun yang lain kayak misalkan video-video TikTok yang isinya berita. Nah, itu contohnya. Nah, di sini ada juga realitas virtual atau virtual reality atau yang biasa kita sebut VR. VR itu teknologi yang membuat pengguna itu merasakan ada di dalam dunia virtual. Nah, biasanya kalau VR kita harus pakai alat khusus. Jadi bisa membuat kita seolah-olah ada di dunia itu. Contohnya tuh kayak game atau kita nonton video 3 dimensi. Nah, yang selanjutnya nomor 4 yaitu jelaskan perbedaan penggunaan media sosial dari kalangan baby boomers dan Gen Z. Nah, sebelumnya apa sih baby boomers itu? Baby boomers itu yaitu kalangan orang-orang yang kelahirannya itu di awal-awal kemerdekaan, yaitu di tahun 1946 sampai di 1964. Nah, apa perbedaannya? Biasanya kalau kalangan baby boomers itu pakai sosial media itu cuma buat komunikasi, baca berita atau berbagi atau nge-share informasi aja. Nah, juga aplikasi yang mereka gunakan itu biasanya simple kayak cuma WhatsApp ataupun Facebook. Jadi mereka tuh jarang banget pakai TikTok atau Instagram. Sedangkan kalau Gen Z itu kan kalangannya kita. Kalau Gen Z itu kita lebih update lagi. Kita biasanya pakai sosial media itu untuk media hiburan dan juga kita tuh jadi banyak cara untuk belajar, untuk dapetin informasi. Contohnya kita bisa dapetin informasi dari TikTok, dari YouTube, dari Instagram. Nah, selanjutnya yang terakhir nomor 5, jelaskan perkembangan transformasi media dan komunikasi visual di era digital. Nah, kalau transformasi media ini pastinya berkembangnya sangat cepat banget. Yang awalnya tuh dari media cetak, contohnya tuh kayak koran, buku, majalah, brosur, itu jadi apa-apa serba digital. Kayak yang awalnya kita mau baca berita tuh harus beli koran dulu, harus beli
majalah ataupun yang lain, itu sekarang di zaman ini kita udah bisa tinggal buka HP, kita nggak perlu lagi beli buku, beli majalah, itu semuanya udah ada di HP di era digital ini. Nah, kalau untuk komunikasi visual itu perkembangannya itu lebih menarik karena sekarang ini banyak banget AI, jadi bisa lebih penggunaan gambar, video tuh bisa lebih menarik, bisa lebih variasi lagi, lebih kreatif lagi. Itu perkembangan komunikasi visual di era digital. Nah, mungkin cukup sekian jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.